Di sebuah sudut pedesaan yang asri, terhampar Desa Mekarsari, tempat Pak Budi menghabiskan seluruh hidupnya. Sejak kecil, ia sudah terbiasa bergelut dengan tanah, menanam padi dan sayur mayur, seperti kebanyakan petani di sana. Namun, hasil panennya tak pernah cukup untuk mengangkat keluarganya dari garis kemiskinan. Istri dan kedua anaknya hidup dalam kesederhanaan yang terkadang terasa menyesakkan. Pak Budi sering merenung di bawah terangnya bulan, memikirkan cara agar nasibnya berubah, agar ia bisa memberikan kehidupan yang lebih layak bagi orang-orang yang dicintainya. Hatinya bergejolak, mendambakan sebuah perubahan besar, sebuah terobosan yang bisa mengubah jalan hidupnya dan keluarganya. Suatu hari, saat melintasi pasar desa, ia melihat tumpukan durian dengan harga yang fantastis. Durian-durian itu tampak menggoda, aromanya semerbak, menarik perhatian banyak pembeli. Ia teringat akan pohon durian tua di sudut kebunnya yang jarang berbuah. Buahnya pun kecil dan rasanya biasa saja. Sebuah ide mulai bersemi di benaknya, sebuah gagasan yang semula terasa mustahil. Bagaimana jika ia fokus menanam durian unggul? Durian, ia menyadari, adalah raja buah yang memiliki nilai jual jauh lebih tinggi daripada padi atau sayuran biasa. Keputusan itu tidak mudah. Banyak tetangga dan kerabatnya meragukan pilihannya. Menanam durian itu butuh waktu lama, Budi. Hasilnya tidak pasti, kata mereka. Lebih baik fokus pada apa yang sudah jelas timpal yang lain. Bahkan istrinya, Bu Sari, awalnya merasa khawatir. Modal yang minim, pengetahuan yang terbatas, dan risiko kegagalan yang tinggi menjadi bayangan menakutkan. Namun, tekad Pak Budi sudah bulat. Ia melihat potensi besar di balik keraguan itu, sebuah peluang emas yang harus ia kejar. Dengan sisa tabungan dan sedikit pinjaman dari koperasi desa, Pak Budi memulai perjalanannya. Ia membersihkan lahan kecilnya, mencabut pohon-pohon yang tidak produktif, dan mulai menanam bibit durian unggul. Bukan sembarang durian, ia memilih jenis musangking dan bawor yang saat itu mulai populer karena kualitas rasanya yang premium dan permintaan pasar yang tinggi. Awalnya, tantangan datang bertubi-tubi. Bibit-bibit muda yang ia tanam banyak yang mati karena serangan hama, penyakit, atau kondisi tanah yang belum ideal. Beberapa kali ia merasa putus asa. Uang pinjaman menipis, sementara pohon-pohon duriannya belum menunjukkan tanda-tanda keberhasilan. Ada masa-masa ketika ia harus bekerja serabutai di kebun tetangga hanya untuk membeli pupuk dan pestisida. Cemoohan dari sebagian orang semakin sering terdengar. Sudah dibilang, durian itu bukan untuk kita, Budi. Setiap kegagalan adalah pukulan, namun setiap pukulan justru menguatkan tekadnya untuk belajar lebih dalam. Pak Budi tidak menyerah. Ia mulai mencari ilmu dari berbagai sumber. Internet yang dulunya terasa asing baginya, kini menjadi jendela pengetahuan. Ia menonton video tutorial tentang cara menanam durian yang baik dan benar, membaca artikel-artikel tentang perawatan tanah, teknik pemupukan, hingga cara mengatasi hama dan penyakit. Ia bahkan rela menempuh perjalanan jauh keluar kota untuk menghadiri seminar pertanian dan mengunjungi kebun durian milik petani sukses lainnya. Dari sana, ia belajar banyak tentang teknik okulasi, sambung pucuk, dan pentingnya irigasi yang tepat. Ia belajar bahwa menanam durian bukan hanya sekedar menanam, melainkan sebuah seni yang membutuhkan kesabaran, ketelitian, dan pemahaman mendalam tentang ekosistem. Dengan pengetahuan baru ini, ia mulai memperbaiki metode tanamnya. Tanah ia olah dengan lebih baik, pupuk ia berikan secara teratur, dan sistem irigasi sederhana ia bangun untuk memastikan setiap pohon mendapatkan cukup air. Bu Sari, yang awalnya ragu, kini melihat kegigihan suaminya. Ia mulai ikut membantu di kebun, menyiapkan makanan, dan memberikan dukungan moral yang tak ternilai harganya. Mereka berdua bahu-membahu, menumpahkan keringat dan harapan di setiap jengkal tanah.
Tahun demi tahun berlalu dan pohon-pohon durian Pak Budi mulai tumbuh subur. Daun-daunnya hijau royo-royo, batangnya kokoh, dan ranting-rantingnya mulai menjulur. Ada kebahagiaan tersendiri saat ia melihat bunga-bunga durian bermekaran, pertanda bahwa tak lama lagi buah-buah akan muncul. Panen pertama memang belum sempurna, buahnya masih sedikit dan ukurannya belum maksimal. Namun, rasanya jauh lebih baik dari durian lokal biasa. Pak Budi menjualnya di pasar desa dan responsnya positif. Pembeli memuji rasa duriannya yang manis, legit dengan sedikit pahit, teksturnya lembut, dan aromanya kuat. Pujian itu menjadi suntikan semangat yang luar biasa baginya. Ia tahu ia berada di jalur yang benar. Puncak kesuksesan datang pada tahun kelima setelah penanaman bibit unggul. Musim panen kali itu adalah yang paling melimpah. Pohon-pohon duriannya berbuah lebat, menggantung kokoh di setiap dahan. Buah-buah musangking dan bawor yang dihasilkan berukuran besar, kulitnya bersih, dan aromanya menyebar ke seluruh penjuru kebun. Kualitasnya tak kalah dengan durian-durian mahal yang ia lihat di kota. Kabar tentang durian unggulan dari kebun Pak Budi di Desa Mekarsari menyebar dengan cepat. Bukan hanya pembeli lokal, pedagang besar dari kota-kota tetangga pun mulai berdatangan langsung ke kebunnya. Mereka terpukau dengan kualitas duriannya dan bersedia membayar dengan harga tinggi. Dalam satu musim panen, Pak Budi berhasil meraup keuntungan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Uang itu bukan hanya melunasi semua utangnya, tetapi juga memberikan modal untuk mengembangkan kebunnya.